Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Uswatun Hasanah dari Prodi Matematika semester 4. Di sini saya akan bahas materi tentang geometri, yakni segi 4 tali busur. Di sini kita harus mengetahui apa itu segi 4 tali busur. Jadi biasanya kita hanya mempelajari segi 4 itu adalah segi 4 yang punya 4 titik sudut. Nah, di sini segi 4 tali busur yakni segi 4 yang keempat sudutnya itu berada dalam satu lingkaran. Jadi jikalau ada segi 4 yang keempat titik sudutnya berada dalam satu lingkaran, maka itu disebut segi 4 tali busur. Kemudian kita akan menjelajahi pada teorema 1, yakni dalam segi 4 tali busur, sudut-sudut yang berhadapan dan berpelurus sesamanya. Ini maksudnya sama dengan seperti ini. Kita akan membuktikan teorema 1, yakni segi 4 tali busur ABCD. Saya singkat dengan ABCD siklik. Misalkan kita akan mencari apakah sudut A dengan sudut C ini merupakan sudut yang berhadapan dengan besar 180 derajat. Kita bisa mencarinya seperti ini. Sudut A dan C itu saling berhadapan, maka besarnya sama dengan jikalau dijumlah 180 derajat. Kemudian sudut A ini sama dengan setengah lingkaran dari BAD. Saya ulangi, sudut A ini merupakan setengah lingkaran dari sudut BAD. Maka di sini sudut C merupakan setengah lingkaran dari BCD. Nah, saya ulangi, sudut C ini merupakan setengah lingkaran dari sudut BCD. Jikalau kita hasilkan, maka hasilnya seperti ini. Sudut A ditambah sudut C sama dengan setengah dikali satu lingkaran penuh. Karena setengah tambah setengah yaitu 1 ya. Setengah lingkaran ditambah setengah lingkaran yaitu satu lingkaran penuh. Maka setengah dikali 360 derajat sama dengan 180 derajat. Di sini kita membuktikan teorema 1, yakni dalam segi 4 tali busur sudut yang berhadapan dan berpelurus sesamanya. Ini kita bisa membuat kesimpulan bahwasanya dalam segi 4 tali busur itu sudut yang berhadapan dan berpelurus itu jika dijumlah hasilnya 180 derajat. Buktikan teorema yang pertama. Sekarang kita masuk pada teorema yang kedua, yakni teorema kedua berbunyi jika dua buah sudut yang berhadapan dalam sebuah segi 4 berpelurus sesamanya, maka segi 4 itu ialah sebuah segi 4 tali busur. Nah, kita bisa tarik kesimpulan dari teorema ini, artinya yaitu apakah segi 4 tali busur ABCD itu merupakan segi 4 tali busur. Nah, ini pertanyaannya. Dari teorema itu, ini pertanyaannya. Apakah merupakan segi 4 tali busur? Nah, kita bisa membuktikannya seperti ini. Jikalau saya mempunyai segitiga, segitiga ini saya ibaratkan ABCD. ABC, segitiga ABC. Kita buat sebuah lingkaran dari segitiga ini. Nah, kemudian jikalau kita ingin mendapatkan sebuah segi 4 tali busur, judulnya saja segi 4, maka kita harus membuat segi 4 ini menjadi membuat segitiga ini menjadi segi 4. Maka saya tarik garis dari sini untuk menjadi sebuah segi 4. Nah, dari sini kita bisa menganalisa D ini titik D
D itu bisa terletak di luar garis atau di luar lingkaran, atau tepi lingkaran, atau di dalam lingkaran itu sendiri. Nah, di sini kita kembali ke teorema. Teorema itu jika dua buah sudut yang berhadapan, titik D ini harus berhadapan dengan titik C. Berpeluru sesamanya, sudutnya berhadapan dan berpeluru sesamanya, maka segi empat itu ialah sebuah segi empat tali busur. Sedangkan syarat dari sebuah segi empat tali busur itu keempat sudutnya harus berada dalam satu lingkaran. Maka kita bisa tarik kesimpulan bahwasannya jikalau teorema kedua ini menginginkan sebuah segi empat tali busur, maka sudut ABCD ini harus tepat berada di dalam satu lingkaran, tidak boleh di luar ataupun di luar sekali. Nah, jadi harus keempat sudutnya itu pertama dan teorema kedua. Sekarang kita berlanjut pada penggunaan segi empat tali busur atau operasi segi empat tali busur. Soalnya yaitu jika sudut BCD sama dengan 88 derajat, kemudian sudut ABC sama dengan 92 derajat. Yang ditanyakan, tentukan sudut CDA dan sudut DAB. Nah, ini kita rubah letakannya saja. Sudut ABCD. Nah, sudut BCD ini sehadap dengan sudut BAD. Jadi sudut BCD di sini lebarnya 88 derajat. Kemudian ia berhadapan dengan sudut DAB. Sudut BCD ini berhadapan dengan sudut DAB. Sudut BCD ditambah DAB sama dengan 180 derajat karena dia sehadap. Di sini yang diketahui sudut BCD yaitu 88 derajat. DAB sama dengan 180 derajat, maka kita pindah ruas, yaitu 180 derajat dikurang 88 derajat sama dengan 92 derajat. Maka di sini diketahui bahwasanya sudut DAB hasilnya 92 derajat. Kemudian kita mencari sudut CDA. Sudut CDA ini sehadap dengan sudut ABC. Nah, di sini diketahui sudut ABC ini besarnya 92 derajat. Maka sudut yang diketahui itu sudut ABC itu sehadap dengan sudut ADC. Jikalau sehadap, maka kita mengikuti teorema yang pertama, yaitu jika dijumlah hasilnya 180 derajat. Maka karena sehadap hasilnya jika dijumlah 180 derajat, sudut ABC diketahui 92 derajat. Kita mencari sudut ADC, hasilnya harus 180 derajat. Maka kita pindah ruas, 180 derajat dikurang 92 derajat sama dengan 88 derajat. Kita dapatkan bahwasanya sudut ABC di sini 88 derajat. Ini adalah pengaplikasian dari teorema yang pertama. Kita sudah menggunakan atau mengaplikasikan teorema yang pertama. Di sini kita akan mengaplikasikan tadi kita sudah mengaplikasikan teorema yang pertama. Sekarang kita akan mengaplikasikan teorema yang kedua. Di sini ada segi empat tali busur KLMN. Kenapa disebut segi empat tali busur? Yaitu menurut teorema yang kedua, keempat sudutnya harus berada dalam satu lingkaran. Jadi segi empat KLMN ini adalah segi empat tali busur karena keempat sudutnya berada dalam satu lingkaran. Kemudian di sini ada soal sudut LMN diketahui 7x. Saya ulangi, sudut LMN ini 7x. Kemudian diketahui sudut LKM ini 5x.
Kemudian sudut KNM. KNM ini 112 derajat. Kemudian kita disuruh atau diperintah untuk menentukan besarnya dari sudut LMN karena bentuknya masih X, kemudian LKN karena bentuknya juga masih X, kemudian dan sudut KLM. Nah, jadi di sini kita mengikuti teorema yang pertama bahwasanya sudut LMN dengan LKN ini berhadapan, maka besarnya jika dijumlah hasilnya 180 derajat. Jadi jawabnya yang pertama, sudut LMN ditambah sudut LKN sama dengan 180 derajat karena sehadap. LMN diketahui 7x, LKN diketahui 5x, maka 180 derajat. 7x ditambah 5x yaitu hasilnya 12x sama dengan 180 derajat. X sama dengan dipindah luas kali jadi bagi 180 dibagi 12 hasilnya 15. Maka diketahui x-nya ini 15. Di sini kita mengetahui bahwasanya sudut LMN yang 7x, ini x-nya kita rubah menjadi 15, yaitu 7 dikali 15 yaitu 105 derajat. Kemudian sudut LKN kita ketahui 5x, x-nya sudah ketahui 15, diganti, maka 5 dikali 15 sama dengan 75 derajat. Nah, kemudian yang belum kita ketahui KLM. Sudut KLM ini berhadapan dengan sudut KNM, ya. Sudut KLM berhadapan dengan sudut KNM. Berarti sudut KLM ini jikalau dijumlah dengan sudut KNM, ini hasilnya harus 180 derajat. Kita mempunyai KNM. KNM ini sudah diketahui yaitu nominalnya 112 derajat. Maka ini mudah jikalau sudah diketahui, maka sudut KLM sama dengan 180 derajat dikurang 112 derajat sama dengan 68 derajat. Maka di sini kita dapat sudut KLM ini kita dapatkan 68 derajat. Ini adalah pengaplikasian dari teorema 1 dan teorema 2. Mungkin cukup sekian teorema yang bisa saya buktikan, sekedar pengetahuan dan kemampuan saya. Jikalau Anda berkenan untuk memberikan kritik dan saran, saya memperbolehkan untuk kedepannya saya lebih baik. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.